Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Farika Rahmawati. Di video kali ini, saya akan mengajak teman-teman berkenalan dan juga memahami apa sih ilmu komunikasi itu. Mungkin di sini banyak teman-teman gitu ya yang dari SMA ataupun SMK bingung mau pilih jurusan apa untuk masuk ke kuliah. Nah, saya akan bagikan gitu ya, 8 alasan kenapa teman-teman perlu mempertimbangkan jurusan ilmu komunikasi. Oke, untuk mengetahui lebih banyak, simak berikut videonya ya. Hari ini kita akan bedah jurusan ilmu komunikasi. Ada di ranking berapa sih jurusan ini? Jurusan komunikasi mana saja yang terbaik di seluruh dunia dan juga di Indonesia? Kemudian mata kuliah apa aja sih yang akan teman-teman pelajari saat masuk ke jurusan ilmu komunikasi, hingga prospek pekerjaan apa yang bisa teman-teman dapatkan kalau teman-teman berkuliah di jurusan ilmu komunikasi. Yuk, kita cek sama-sama ya. Oke, pertanyaan pertama. Teman-teman ada nggak di sini yang mau tertarik ke dunia TV, radio, perfilman mungkin? Atau bercita-cita menjadi penulis kritis yang handal? Menjadi seorang dosen atau humas sebuah perusahaan? Semuanya ada di jurusan ilmu komunikasi. Oke, sekarang kita akan lihat dulu ya The World University Ranking tahun 2022. Ini saya kutip. Ada 7 kampus dengan jurusan komunikasi terbaik di Indonesia. Ada Universitas Indonesia, Erlangga, BINUS, Brawijaya, ini kampus saya kuliah dulu, Diponegoro, Gajah Mada, dan juga Pajajaran. Oke, saya coba juga buka survei gitu ya, dari THE gitu ya. Nah, di sini saya masukkan kata kuncinya adalah communication and media. Di sini keluar beberapa universitas yang menjadi universitas unggul di seluruh dunia gitu ya. Ada University of Oxford, Harvard, Stanford gitu ya. Kemudian ada beberapa universitas lainnya. Oke, sekarang kita melihat ranking jurusan ilmu komunikasi yang ada di Indonesia. Ada Universitas Indonesia, tadi sama gitu ya dengan data yang sebelumnya. Universitas Pendidikan Indonesia, Erlangga, BINUS, Universitas Brawijaya, masih masuk top 5 ya, kampus saya. Oke, dan di website yang lain gitu ya, saya menemukan juga ada 50 jurusan ilmu komunikasi yang sudah terakreditasi A. Ini ya, diantaranya ada Gajah Mada, Sudirman, Riau, Hasanuddin gitu ya, termasuk universitas yang sekarang saya ajar gitu ya, ada di UPN Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, ini juga sudah terakreditasi A. Oke, nah untuk lebih lengkapnya 50 universitasnya, teman-teman bisa lihat nanti ya di description box. Oke, sekarang kita masuk ke alasan kenapa sih kita pilih ilmu komunikasi. Oke, alasan yang pertama, ilmu komunikasi merupakan jurusan yang favorit. Oke, kenapa sih favorit gitu ya? Karena ilmu komunikasi ini banyak diminati gitu ya, dan sudah banyak dipilih gitu oleh masyarakat Indonesia gitu ya khususnya. Dan kemudian nomor kedua adalah rekruter gitu ya, seringkali menampilkan bahwa kita harus bisa berkomunikasi yang baik gitu. Nah, harus bisa berkomunikasi yang baik. Nah, kata komunikasi itu juga menjadi kunci gitu ya. Apakah teman-teman ketika masuk jurusan lain bisa berkomunikasi dengan baik? Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Tapi kalau di ilmu komunikasi, kita akan banyak belajar bagaimana bicara yang efektif gitu ya.
Kemudian ada practical skill. Nah, yang ketiga ini adalah practical skill. Alasan memilih ilmu komunikasi karena banyak sekali practical skill yang akan teman-teman dapatkan. Sebagai contoh gitu ya, di ilmu komunikasi ada banyak mata kuliah yang mewajibkan teman-teman untuk membuat video gitu ya, editing video misalnya, atau mendesain poster, banner, dan perangkat pembelajaran lainnya, sehingga teman-teman itu punya practical skill, edit film, edit foto, edit video gitu ya. Ini bisa saja diajari gitu ya, dari mulai teknik fotografi, teknik editing, sampai ke hal-hal yang paling detail gitu ya. Kemudian kita juga belajar terkait dengan public speaking. Bagaimana cara berkomunikasi di depan publik seperti ini misalnya. Bagaimana membuat intonasi yang baik. Bagaimana membuat tempo bicara tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Gitu ya. Bagaimana kita bisa mempersuasi orang lain, menghibur orang lain, mengedukasi orang lain dengan cara yang sangat menyenangkan gitu ya. Practical skill ini sulit sekali gitu ya didapatkan di jurusan yang lain. Mungkin beberapa jurusan hanya fokus ke 1 atau 2 skill, tapi di ilmu komunikasi, karena kita berhadapan langsung dengan manusia yang dinamis, artinya kita akan memahami begitu banyak manusia gitu ya. Nantinya ada mata kuliah seperti misalnya komunikasi interpersonal. Kita akan belajar teori-teorinya dan akan memahami sekitar kita gitu ya. Menarik sekali bukan? Kemudian yang nomor 4, ada research gitu ya. Jadi di dalam ilmu komunikasi ini kita juga akan belajar terkait dengan metode penelitian. Ada metode penelitian kuantitatif, ada metode penelitian kualitatif gitu ya. Kemudian di beberapa mata kuliah lainnya, misalnya ada riset periklanan, riset audit humas gitu ya. Nah, riset ini adalah basic gitu ya dari semuanya. Jadi ketika nanti kita dalam dunia kerja, seringkali kita akan riset terkait dengan iklan, terkait dengan kehumasan, ataupun riset evaluasi awal gitu ya, audit misalnya. Ini akan kalian pelajari di ilmu komunikasi dan menurut saya ini sangat menarik dan menguatkan kenapa kalian harus memilih jurusan ini, karena banyak sekali hal yang bisa kalian lakukan ketika kalian memahami hal ini. Oke, selanjutnya alasan yang kelima gitu ya. Ada kriteria rekruter yang bisa kalian penuhi, gitu ya. Sering banget nggak sih baca poster-poster lowongan pekerjaan yang menuliskan bisa bekerja dalam tim atau teamwork gitu ya. Di ilmu komunikasi kalian akan sering banget gitu ya dapat tugas kelompok yang mewajibkan kalian bisa jadi observasi lapangan, membuat sebuah event, manajemen event, dan semua itu gitu ya perlu kerjasama atau teamwork. Sehingga kalian akan sangat dilatih ketika kalian kuliah untuk berdiskusi dengan teman, berdebat, kemudian berbicara di depan umum, menyampaikan pendapat, bernegosiasi, lobbying. Ini adalah kata kunci yang akan kalian pelajari di ilmu komunikasi. Dan ketika misalnya salah satu mata kuliah gitu ya, ada namanya mata kuliah manajemen event. Di mata kuliah ini kalian harus membangun sebuah event gitu ya, mulai dari perencanaan sampai kemudian eksekusi sampai evaluasi. Nah, teamwork ini adalah hal yang penting banget gitu ya, dan kalian sudah dilatih. Jadi ketika kalian lulus dari jurusan ilmu komunikasi, saya rasa teamworknya sih harusnya udah oke ya, karena tidak hanya berlatih berkomunikasi, tetapi teman-teman juga berlatih bekerja sama dalam tim dengan baik. Kemudian yang keenam gitu ya, jika kalian tidak ingin menjadi seorang praktisi, bisa jadi kalian masuk ilmu komunikasi, tadi jurusannya sudah favorit, belajar tentang riset, maka untuk melanjutkan pasca sarjana dan doktoral itu sangat tersedia luas. Jadi jurusannya sudah banyak universitas yang membuka pasca sarjana dan doktoral untuk jurusan ilmu komunikasi. Dan ini menurut saya salah satu alasan penting memilih jurusan ini, karena ada mungkin beberapa jurusan yang masih baru sehingga dia tidak tidak tersedia pasca sarjana dan doktoralnya di berbagai universitas. Tapi ilmu komunikasi saya rasa mudah menemukannya baik di dalam negeri maupun di luar negeri gitu ya.
Kemudian terkait dengan beasiswa, ilmu komunikasi ini juga sudah banyak gitu ya beasiswa yang membolehkan ilmu komunikasi untuk mendapat mahasiswa. Jadi biasanya ada kriteria jurusan-jurusan tertentu di beasiswa tertentu untuk dapat didanai. Nah, ilmu komunikasi saya rasa sebagian besar sudah termasuk ke dalam hal tersebut. Oke. Yang ketujuh gitu ya, ternyata sama dengan sebelumnya, kita lanjut ke nomor 8, yakni adanya prospek kerja gitu ya. Alasan memilih ilmu komunikasi, kenapa harus memilih jurusan ini gitu ya, karena jurusan ini memiliki prospek kerja yang luar biasa banyak gitu ya, luar biasa besar. Nah, apa aja sih prospek kerjanya? Yuk kita coba intip ya. Oke, prospek kerja yang pertama. Jadi di ilmu komunikasi itu teman-teman biasanya terbagi dalam beberapa konsentrasi ya. Setiap jurusan di universitas yang berbeda biasanya dia punya konsentrasi yang berbeda. Bahkan sekarang di Universitas Padjadjaran sudah ada Fakultas Ilmu Komunikasi dan dia punya puluhan jurusan. Nah, tapi di beberapa universitas lain yang belum berupa Fakultas Ilmu Komunikasi, dia adalah jurusan Ilmu Komunikasi yang di bawahnya ada subkonsentrasi. Misalnya ada konsentrasi media massa. Nah, ini teman-teman bisa bekerja menjadi seorang broadcaster, copywriter, editor, kemudian investigatif reporter gitu ya, bisa jadi jurnalis gitu ya, bisa jadi announcer. Kita bisa kerja di radio, bisa kerja di TV gitu ya. Mungkin selama ini punya cita-cita pingin deh kerja di TV gitu ya, jadi pembawa berita gitu ya, pembaca berita, news anchor, kalian bisa masuk jurusan ini. Yang punya bakat storyteller gitu ya, yang suka cuap-cuap, yang ceriwis, yang suka ngobrol tapi malu gitu ya, nggak kamera face deh, bisa jadi announcer, masuk jurusan ilmu komunikasi ya. Lalu di konsentrasi yang kedua ada komunikasi strategis. Nah, di sini teman-teman bisa larinya tuh ke public relation gitu ya, ke corporate, ke perusahaan. Kalau nggak mau kerja di media yang misalnya waktu kerjanya benar-benar full gitu ya, 24 jam, bisa ke perusahaan. Di sini ada corporate director and executive, mediator, bisa jadi special event planner, atau business to business salesperson. Ini semuanya masuk gitu ya ketika teman-teman mau masuk jurusan ilmu komunikasi. Kemudian ada lagi yang ketiga, konsentrasi periklanan. Nah, jadi kalau untuk konsentrasi ini teman-teman biasanya mungkin kalau nonton film, nonton TV ada iklan gitu ya di TV atau di YouTube-nya teman-teman ada AdSense-nya, ada advertorialnya. Nah, itu siapa sih yang buat iklan itu gitu ya? Ternyata di ilmu komunikasi kita mempelajari cara-cara membuat promosi pesan yang menarik, membuat TVC, membuat company profile, membuat cara supaya orang lain mau membeli produk kita. Bisa jadi marketing spesialis, media buyer, public relations specialist, ada media relation di sana. Bagaimana nanti kita mempengaruhi media untuk meliput perusahaan kita, meliput produk kita. Itu bisa banget masuk jurusan ilmu komunikasi. Ada juga film and video editor gitu ya, graphic designer, market research analyst gitu ya, writer gitu ya, penulis juga bisa masuk jurusan ilmu komunikasi. Kenapa? Karena biasanya di jurusan ilmu komunikasi gitu ya, teman-teman akan belajar terkait dengan penulisan ilmiah, penulisan untuk kreatif gitu ya, misalnya storyteller, untuk tulisan-tulisan perjalanan, untuk tulisan-tulisan esai, tulisan ilmiah, itu semua bisa teman-teman pelajari di ilmu komunikasi. Nanti kita biasanya di mata kuliah awal gitu ya, ada MKDU, ada Bahasa Indonesia. Nanti ada jurnalistik juga di semester selanjutnya, ada jurnalistik online, ada penulisan PR writing atau public relation writing. Nah, itu akan mengajarkan teman-teman untuk menulis yang baik, menulis berita, menulis press release, menulis tulisan dalam website gitu ya. Kemudian bagaimana mendesain sebuah website, sosial media gitu ya. Benar-benar semua include gitu ya di jurusan ilmu komunikasi. Atau kita nggak mau ada di perusahaan, nggak mau ada di media, bisa juga teman-teman menggunakan ilmu ini untuk menjadi seorang wirausaha misalnya. Di wirausaha ini teman-teman bisa membesarkan gitu ya,
produk UMKM ataupun perusahaannya teman-teman sendiri gitu ya, startup misalnya, teman-teman bisa mengembangkan dengan melakukan teori-teori marketing yang diajarkan di jurusan ilmu komunikasi. Seru banget kan? Oke, selanjutnya adalah konsentrasi politik. Kalau teman-teman punya rasa kemanusiaan yang tinggi gitu ya, pingin jadi tokoh politik, bisa menggunakan ilmu komunikasi gitu ya, misalkan ilmu-ilmu persuasi untuk membuat kampanye, campaign directors, bisa menjadi elected official. Jadi teman-teman bisa menjadi konsultan bagi para partai gitu ya. Kemudian bisa juga gitu ya membantu mendesainkan kampanyenya mereka, menyiapkan medianya, media konsultan, press secretaries. Di sini ada speech writer, public affair, community affair. Wah, banyak sekali teman-teman. Dan ini masih banyak lagi prospek kerja yang mungkin belum saya cantumkan gitu ya. Dan bisa banget diaplikasikan gitu ya. Misalkan, Bu, saya tuh nggak mau kerja di perusahaan, di media, ataupun di perusahaan, saya ingin jadi ibu rumah tangga aja. Tenang aja, di ilmu komunikasi nanti ada mata kuliah komunikasi interpersonal, komunikasi keluarga, yang bisa teman-teman terapkan untuk parenting ke anak-anak kalian. Jadi nggak ada ruginya jurusan ilmu komunikasi kalian ambil. Kalau di psikologi komunikasi nanti ada namanya sub komunikasi cinta gitu, seru banget kan ya. Oke, ini adalah gambaran gitu ya, beberapa mata kuliah jurusan ilmu komunikasi. Ada mulai dari pengantar gitu ya, akan terkait juga dengan sosiologi komunikasi, psikologi. Ini adalah akar keilmuan komunikasi dari sosiologi, psikologi, antropologi gitu ya. Baru kemudian nanti ada komunikasi antar pribadi, ada metode penelitian komunikasi. Nanti ini akan banyak bercabang lagi ya teman-teman. Ada kualitatif, kuantitatif, mixed method misalnya. Ada jurnalistik, ada politik, bahkan belajar hukum media, hukum etika. Nah, kemudian ada komunikasi lintas budaya, seru banget. Mata kuliah ini akan belajar apa sih sapaan-sapaan ketika kita harus pindah lokasi, pindah negara, pindah daerah. Gimana supaya nggak terjadi miskomunikasi dengan bahasa dan budaya yang berbeda, itu akan dipelajari di ilmu komunikasi. Terus teknik wawancara, penulisan naskah film, teman-teman yang kayak aduh aku tuh pinter banget nulis lagu, nulis cerita, nulis film, masuk deh ilmu komunikasi ya, gitu ya. Saya kayak lagi promosi banget nih ilmu komunikasi ini karena all in one gitu ya, bisa ada komunikasi grafis, pemasaran, sampai riset audit humas, etika profesinya seperti apa gitu ya. Ada image dan reputation, ini adalah beberapa gitu ya tampilan atau gambaran mata kuliah yang akan teman-teman ambil. Sebenarnya sih di setiap universitas atau jurusan di universitas gitu ya, mungkin akan ada sedikit perbedaan menyesuaikan dengan kurikulum yang diambil oleh universitas tersebut. Tetapi ini adalah gambaran besar terkait mata kuliah yang akan teman-teman ambil. Nah, gimana? Dari ketujuh alasan tadi, kira-kira apa aja sih yang masih membuat teman-teman goyah untuk masuk jurusan ilmu komunikasi? Boleh komen di bawah ya. Ya, karena jurusan komunikasi ini bukan cuma seru gitu ya, tapi banyak sekali pelajaran kehidupan yang dapat kita terapkan gitu ya. Sedikit cerita gitu ya, ketika saya, kenapa sih pada awalnya saya pribadi memilih jurusan ilmu komunikasi gitu ya, sebelum pada akhirnya menentukan pilihan akhir karir menjadi seorang dosen ilmu komunikasi. Jadi pada waktu saya SMA gitu ya, teman saya itu bilang bahwa saya ini ketika presentasi di kelas saat SMA itu sangat meyakinkan. Saya pernah ikut kompetisi menjadi peneliti ilmiah. Pada waktu itu saya membantu teman saya yang jago banget riset untuk presentasi di depan banyak orang. Nah, pada saat itu saya memberanikan diri saya, dan waktu itu kami akhirnya menang gitu ya dalam kompetisi tersebut. Akhirnya teman saya bilang, udah deh kamu masuk jurusan ilmu komunikasi aja karena ada bakat ke sana gitu ya. Dan akhirnya ya sudah, saya menjadikan ini pilihan saya masuk ke ilmu komunikasi Universitas Brawijaya, dan sekarang Brawijaya juga sudah masuk
top 5 ya, sudah A akreditasinya gitu ya, baik itu S1-nya ataupun S2-nya. Tetapi ada banyak pilihan universitas lain yang bisa teman-teman pilih gitu ya. Sekarang saya mengajar sebagai dosen ilmu komunikasi di UPN Veteran Jawa Timur. Nah, ini juga sudah terakreditasi A dan sudah terakreditasi FIBA gitu ya. Di jurusan ini saya banyak sekali belajar terkait dengan kehidupan. Artinya komunikasi personal gitu ya, antara personal itu dapat saya terapkan tidak cuma kuliah lewat gitu ya, tapi saya memperbaiki hubungan saya dengan keluarga saya, hubungan saya dengan suami saya, hubungan saya dengan anak saya gitu ya. Itu bisa banget teman-teman terapkan setelah belajar ilmu komunikasi. Begitu juga untuk teman-teman yang baru membangun bisnis, baru membangun relasi, baru membuat channel YouTube gitu ya, itu bisa banget dikembangkan ketika teman-teman belajar secara lengkap dalam paket jurusan ilmu komunikasi. Oke, mungkin itu saja alasan yang bisa jadi pertimbangan teman-teman yang mungkin masih bingung, karirku ini mau kemana sih? Itu tadi ada gambaran prospek kerja, mata kuliah, hingga apa saja keuntungan mempelajari jurusan ilmu komunikasi. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, jangan ragu untuk tanya di kolom komentar atau bisa hubungi saya di DM, Instagram, ataupun di email ya. Terima kasih, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum.